Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Hosana siang minggu ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Hari ini di mana kami boleh kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik ibadah offline, baik ibadah online, streaming ataupun recording Tuhan, kami tetap percaya kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Engkau tetap Allah yang dahsyat, yang sanggup mengubah hidup kami, yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami tetap percaya ada kuasa dalam ibadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau bersungguh-sungguh hati dalam beribadah kepada-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus kuasai setiap kami, pimpin setiap kami hari ini Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam satu nama Allah kami yang hidup juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau nyatakan Allah kita Allah yang dahsyat. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan
Allah yang setia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih. Haleluya Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Sedianya pada hari ini kita sudah melakukan ibadah secara offline. Namun karena beberapa pertimbangan, akhirnya kami gereja memutuskan untuk menunda ibadah secara offline dan kembali kita melakukan ibadah secara online. Namun saya percaya Tuhan tidak pernah terbatas, baik secara offline maupun online, tempat, jarak, waktu, Tuhan tidak pernah terbatas. Dan Tuhan sanggup melawat kita pada pagi hari ini. Saudara percaya, saudara siap dilawat Tuhan pagi hari ini? Seberapa banyak saudara yang percaya? Sama-sama kita katakan, amin. Mari sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Kami boleh melewati satu minggu Tuhan. Adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami lebih baik, untuk karakter kami lebih dibentuk serupa dengan Tuhan. Sehingga ketika kami berjumpa dengan orang-orang, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Taruh isi hatimu Tuhan dan buat kami mengerti. Dan ketika kami mengerti, Tuhan mampukan kami melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Bulan ini tema kita adalah pengelola, bukan pemilik. Dimana kita mau menyadari bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita hanyalah pengelola. Kita bukan pemilik, bahkan termasuk kehidupan saudara dan saya adalah milik Tuhan. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, berapapun talenta kita, apapun talenta kita, baik keahlian, kepintaran, kekayaan, harta, berapa besar sekalipun, tidak kita habiskan untuk diri kita sendiri, tapi kita mau pakai bagi kemuliaan Tuhan. Karena pada akhirnya kita harus bertanggung jawab kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa kita sadari bahwa kita bukan pemilik. Nah, yang kita mau belajar hari ini adalah tanggung jawab kita. Kita sebagai pengelola, bagaimana kita menjadi pengelola yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati tuannya. Sehingga satu saat nanti kita rindukan kalimat ini terdengar kepada kita secara pribadi yang mengatakan, Engkau hamba yang baik dan setia. Sungguh baik perbuatanmu. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sama-sama kita mau merindukan kalimat itu diucapkan oleh pemilik kehidupan kita kepada kita secara pribadi. Saudara rindu pagi hari ini? Nah, kita mau belajar pagi hari ini bagaimana kita menjadi pengelola yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Saya coba waktu saya mempersiapkan renungan pada pagi hari ini, kisah apa yang baik, yang tepat untuk saya sharingkan untuk kita sama-sama belajar pagi hari ini untuk kita menjadi pengelola yang baik. Tuhan taruh kisah mengenai perumpamaan tentang talenta. Awalnya saya coba negosiasi. Saya bilang, kalau bisa jangan kisah ini, karena kisah ini udah terlalu sering dibaca, orang sudah sering mendengar firman Tuhan. Tapi kisah ini begitu kuat bicara dalam hati saya, untuk saya tetap bawakan, tetap saya sharingkan mengenai kisah ini, yaitu perumpamaan tentang talenta. Nah, di situ dikisahkan bahwa ada seorang tuan yang akan bepergian dan dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Saya pikir kita sama-sama baca aja Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab Tuan itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Kita sudah sama-sama baca kisah tentang perumpamaan talenta ini. Dan saya pikir saudara juga sudah sering baca perumpamaan ini. Dikisahkan bahwa hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri, dan dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Tidak dijelaskan keluar negerinya kemana, berapa lama, tapi yang pasti tuan itu akan kembali. Karena tadi kita baca di ayat-ayat berikut dikatakan lama sesudah itu tuan itu kembali dan meminta pertanggungjawabkan atas apa yang telah dia percayakan kepada hamba-hambanya. Lalu di ayat 15 dikatakan demikian, "Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat." Tadi kita sudah baca dikatakan masing-masing menurut kesanggupan. Artinya apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya hari ini didasari dengan kesanggupan kita. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang kita tidak sanggup untuk kelola. Ini menunjukkan keadilan Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. Dan Tuhan tidak pernah meminta lebih dari apa yang kita punya. Justru Tuhan akan meminta lebih banyak dari apa yang dipercayakan banyak dalam kehidupan saudara dan saya. Satu pengertian yang pertama bahwa ketika kita dipercayakan, selalu kita akan sanggup mengelolanya. Ini satu prinsip yang pertama yang kita mau mengerti, bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, harusnya kita sanggup mengelolanya.
Karena dikatakan bahwa masing-masing menurut kesanggupan. Bahkan pencobaan pun dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya Tuhan tahu persis takarannya. Jadi saudara nggak pernah tertukar karena masing-masing punya takaran masing-masing. Jadi saudara nggak perlu iri sama saya atas kepercayaan yang Tuhan berikan, atas pencobaan yang Tuhan berikan, karena saudara juga punya takarannya masing-masing. Nah, kita mau mengerti bahwa masing-masing berdasarkan kesanggupan. Jadi harusnya kita sanggup mengelolanya. Namun pertanyaannya begini, ketika kita dikatakan sanggup, tapi kenapa responnya bisa beda? Ada respon yang dikatakan begini, betapa engkau hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan engkau perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi ada satu lagi dikatakan gini, engkau hamba yang jahat dan malas, engkau hamba yang tidak berguna, campakkanlah dia. Nah, kita sadari bahwa kita masing-masing sanggup, tapi kenapa bisa punya respon yang beda-beda, punya hasil yang beda-beda. Nah, rupanya yang menentukan hasil yang berbeda adalah respon kita. Sikap hati kita menentukan respon yang dihasilkan. Jadi seorang pengelola yang baik sangat ditentukan oleh respon yang baik, respon yang benar, bukan ditentukan oleh besar kecilnya, banyak sedikitnya kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya mau ulang kalimat ini, bahwa untuk menjadi pengelola yang baik tergantung dari respon kita, bukan tergantung dari besar kecilnya kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga hasilnya akan beda. Nah, dari kisah tadi kita mau belajar punya respon yang benar sebagai hamba dari yang dipercayakan talenta tadi. Kita mau belajar respon yang salah seperti apa untuk kita tidak lakukan, dan respon yang benar seperti apa untuk kita teladani. Nah, yang pertama dikatakan di dalam, kita akan baca sama-sama, dikatakan dalam Matius 25 ayat 25, dikatakan demikian. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Respon atau sikap hati yang pertama dikatakan begini. Karena aku takut dan aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Saudara pernah beli sesuatu barang, katakanlah barang berharga, misalnya jam tangan, lalu saudara sembunyikan, saudara simpan di laci, bahkan laci yang paling belakang, untuk tidak diketahui orang. Jadi kalau ketika saudara melihat jamnya, saudara buka lacinya, saudara intip, lalu saudara tutup, supaya orang gak lihat. Ada yang kayak begitu? Saya pikir gak ada. Yang ada adalah ketika kita beli suatu barang, katakanlah barang berharga seperti tadi jam tangan, kita akan pakai dan kita akan perlihatkan sama orang. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi suatu hal untuk mengekspresikan apa yang kita miliki untuk satu kegunaan. Sehingga orang akan lihat. Syukur-syukur ditanya, beli di mana? Berapa harganya? Tapi lihat apa yang terjadi dengan si hamba ini. Dia pergi, dia menyembunyikan talenta itu, dia simpan di dalam tanah, dia kuburkan di dalam tanah. Nah, poin pertama yang kita belajar hari ini, jangan pernah menyepelekan kepercayaan kecil sekalipun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bawa itu, keluarkan itu, dan kelola itu dengan baik. Bukan untuk kita sepelekan. Seperti hamba yang dipercayakan hanya satu, dia menyepelekan, dia pergi dan dia gali tanah, dia simpan di dalam tanah. Satu tindakan menyepelekan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya nggak tahu kepercayaan apa yang sedang Tuhan berikan dalam hidup saudara, tapi saya mau katakan begini, sekalipun kecil, jangan pernah saudara sepelekan. Justru dari yang kecil itu, ketika kita setia,
Tuhan akan percayakan hal yang besar. Ketika saudara hari ini mungkin yang di kantor hanya sebagai staf, lihat bahwa itu bukan hal yang sepele yang Tuhan percayakan, tapi lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dan lihat campur tangan Tuhan. Engkau yang melayani di gereja, mungkin saudara hanya melayani bagian yang paling terkecil, tapi lihatlah bahwa itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan, bukan satu beban, sehingga kita lakukan seperti untuk Tuhan. Daud tidak menyepelekan umban dan batu yang ada di tangannya. Justru dari umban dan batu itu dia mengalahkan Goliat. Daud tidak menyepelekan 2-3 ekor kambing dan domba yang dipercayakan ayahnya untuk digembalakan. Justru dari 2 dan 3 ekor itu yang ketika dia setia, dia dibawa Tuhan menjadi raja atas satu bangsa yang besar. Saudara, pagi hari ini poin pertama untuk kita menjadi pengelola yang benar, pengelola yang baik, punya sikap, punya respon untuk jangan menyepelekan hal kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mau Bapak Ibu, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara pagi hari ini, ayo jangan sepelekan, jangan sembunyikan. Dikatakan dia menyembunyikan talenta itu. Saudara pernah menyembunyikan sesuatu barang? Tujuan menyembunyikan adalah supaya orang lain nggak tahu. Nah, pagi hari ini juga kita diingatkan, dosa apa yang sedang engkau sembunyikan di hadapan Tuhan? Yang kecil sekalipun, jangan engkau sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu, Dia setia dan adil. Ketika kita bawa pergumulan dosa kita ke hadapan Tuhan, kita mengaku dengan mulut dan kita percaya dengan hati, kita mau katakan Tuhan ampuni aku, maka Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni saudara dan saya. Pagi hari ini jangan engkau sembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Jangan engkau sepelekan talenta sekecil apapun. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23-24, dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dikatakan apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya pagi hari ini, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita tidak menyepelekan bahkan sekecil apapun. Mulai dari yang kecil, Tuhan percayakan sampai jadi yang besar, karena kita lakukan dengan bertanggung jawab. Mulai dari hal yang kecil. Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar, tapi Tuhan juga memperhatikan hal-hal yang kecil. Bahkan dikatakan jumlah rambut kita pun Tuhan ketahui. Lihat betapa Tuhan begitu memperhatikan hal-hal yang kecil untuk kita setia. Berkat-Mu yang sedikit, yang kecil, jangan dianggap hal yang sepele. Itu semuanya dari Tuhan. Maka dikatakan gini, hitung berkat-Mu satu persatu, dan lihat betapa sungguh Engkau Allah yang baik. Aku bersyukur karena apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku, sekecil apapun. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, kita mau belajar dari kisah yang tadi sudah kita baca. Kita akan baca dari Matius 25 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat yang kita baru baca barusan diawali dengan kata segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Kata segera mengartikan bahwa tidak menunda. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, jangan engkau tunda untuk engkau lakukan, untuk menjadi seorang pengelola yang baik. Jangan biarkan segala sesuatu yang kita bisa kerjakan hari ini, kita tunda untuk kita kerjakan besok.
Karena besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mari kita lakukan segala sesuatu itu dengan segera atas apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena bentuk penundaan adalah bentuk kita lagi membiarkan diri kita untuk menjadi malas. Dan Tuhan membenci orang yang malas. Kita sebagai orang percaya kita harus bekerja untuk menghasilkan buah. Karena Tuhan menuntut buah dari kehidupan kita. Malas tidak hanya berbicara mengenai fisik. Malas juga berbicara mengenai malas berpikir. Akibatnya apa? Orang tidak lagi mau berpikir hal-hal yang baru. Akibatnya apa? Segala sesuatu menjadi monoton. Orang di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam industri, ketika orang itu tidak lagi menjadi kreatif, orang akan terbaca oleh kompetitor dan akan kalah dalam persaingan. Akibat malas berpikir. Dalam gereja pun sama. Ketika gereja malas berpikir untuk melakukan hal-hal yang baru, yang kreatif, yang inovatif, yang terjadi adalah bisa terjadi jemaat meninggalkan gereja tersebut. Saya bersyukur atas seluruh tim yang boleh bekerja untuk menyiarkan ibadah online sampai pada hari ini. Semakin hari mereka semakin kreatif. Dari awal kita lihat yang begitu sederhana, tapi sampai hari ini mereka semakin hari semakin kreatif dan semakin hari semakin baik. Jadi terima kasih buat seluruh tim multimedia, seluruh tim yang terlibat untuk kita boleh melakukan ibadah online. Tuhan memberkati saudara. Nah, mari kita mulai melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan tidak menunda-nunda. Lakukan dengan segera. Kita baca satu ayat dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dikatakan tangan yang lambat membawa kemiskinan, tapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban, yang suka menunda, yang apa yang dapat dilakukan hari ini, marilah kita lakukan hari ini. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi apapun yang Tuhan lagi percayakan sama saudara pada hari ini, lakukan. Jangan saudara tunda untuk saudara lakukan. Di kantor saudara yang bekerja, apa yang saudara bisa lakukan hari ini, kita lakukan hari ini. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena tadi saya katakan bahwa menunda adalah satu bentuk kita lagi menjadikan diri kita menjadi malas. Jangan nunggu bola, tapi kita mau jemput bola. Jangan lipat tangan. Kita menjadi orang yang proaktif, orang yang rajin, orang yang kreatif untuk menjadi seorang pengelola yang baik. Nah, kita mau belajar poin yang itu tadi, poin yang kedua. Nah, kita mau belajar dari poin yang ketiga. Saudara, kalau kita berandai-andai atas kisah perumpamaan talenta tadi, saya coba buat satu skenario seandainya orang yang dipercayakan 5 talenta tadi, begitu datang dia mengembalikan atau dia bertanggung jawab enggak 5, tapi katakanlah misalnya 3. Jadi yang dia diberikan 5, dia hanya mengembalikan 3, jadi 8. Dan orang yang dipercayakan 2, katakanlah tidak mengembalikan 2 untuk jadi 4, tapi katakanlah dia hanya mengembalikan 1 jadi 3. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh pemiliknya? Apakah juga dia akan mengatakan hal yang sama? Baik sekali perbuatanmu, engkau hamba yang baik dan setia? Atau dia hanya mengatakan baik perbuatanmu? Gak bisa kita perkirakan apa yang akan dia katakan. Tapi saya mau katakan gini. Lihat apa yang dikembalikan oleh si hamba-hamba ini. Mereka lakukan dengan maksimal. 5 hasilnya 5, 2 hasilnya 2. Apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita, kita mau belajar untuk menghasilkan dengan maksimal. Melebihi apa yang diminta untuk kita beri yang terbaik. Kita belajar untuk
menjadi excellent atas apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Untuk hal-hal yang kecil tapi kita mau kerjakan dengan maksimal. Tidak pernah kubawa yang baik, selalu kubawa yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga dikatakan baik sekali perbuatanmu. Mungkin saudara pernah ngomong baik banget ini orang. Saudara berpikir satu saat saudara mungkin mau diantar pulang. Saudara, ekspektasi saudara paling diantarnya sampai ke terminal untuk saya lanjutinnya naik busway. Tapi enggak, diantarnya sampai di depan rumah. Saudara akan ngomong begini kira-kira, bukan? Baik banget itu orang. Sama halnya dengan apa yang terjadi dengan hamba ini. Tuannya bilang begini, baik sekali perbuatan, karena dia melebihi ekspektasi yang diharapkan. Untuk dapat melakukan hal-hal yang besar, kita mau melakukan lebih daripada apa yang diminta. Tidak hanya terjadi dalam pelayanan saudara di gereja, tapi di luar sana di dunia kerja, kita mau belajar sebagai seorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Kita mau belajar berikan lebih daripada yang diminta. Kalau misalnya bos saudara minta A, kasih A plus B. Minta A, B, saudara kasih A, B plus C. Saudara memberikan lebih daripada yang diharapkan. Untuk menjadi seorang pengelola yang baik, kita mau berikan lebih daripada apa yang diminta. Berikan dengan excellent. Nah, saya membacakan satu kisah nyata yang pernah terjadi dalam kehidupan seseorang. Suatu malam ada seorang pria tua dengan istrinya memasuki sebuah lobi hotel kecil di Philadelphia. Semua hotel besar di kota ini telah terisi. "Bisakah kau memberi kami satu kamar saja?" kata pria tua itu. Pegawai hotel menjawab, "Semua kamar telah penuh karena ada 3 event besar yang bersamaan diadakan di kota ini. Tapi saya tidak dapat menyuruh pasangan yang baik seperti Anda untuk berhujan-hujan di luar sana pada pukul 1 dini hari seperti ini. Bersediakah Anda berdua tidur di kamar saya?" Keesokan harinya, pada saat membayar tagihan, pria itu berkata kepada si pegawai hotel, "Kamulah orang yang seharusnya menjadi bos sebuah hotel terbesar di USA, karena kamu melakukan pekerjaanmu dengan hati yang mau melayani. Mungkin suatu hari saya akan membangun sebuah hotel untukmu." Pegawai hotel itu hanya tersenyum lebar, melupakan kata-kata pria tua itu, karena dia pikir dirinya hanya seorang pegawai biasa. Kira-kira 2 tahun kemudian, dia menerima surat yang berisi tiket ke New York untuk permintaan agar dia menjadi tamu pasangan tua tersebut. Setelah berada di New York, pria tua tersebut mengajak pegawai hotel itu ke sudut jalan antara 5th Avenue 34th Street, di mana dia menunjuk ke sebuah bangunan baru yang luar biasa megah dan mengatakan, "Itulah hotel yang baru saya bangun untuk kamu kelola." Pegawai hotel itu adalah George Charles Bolt yang menerima tawaran dari bapak tua William Waldorf Astor. Si pria tua itu untuk menjadi pemimpin dari Hotel Waldorf Astoria yang merupakan salah satu jaringan hotel terbaik di dunia. Ternyata sikap kita dalam bekerja sangat menentukan masa depan kita. Bila kita bekerja hanya untuk mencari uang semata, maka karir, hasil yang kita peroleh akan biasa saja. Namun jika kita bekerja dengan hati yang mau melayani orang lain, dengan motivasi bahwa pekerjaan kita harus menjadi berkat buat orang lain, maka kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. George Charles Bolt setia dalam menjalankan tugasnya dengan memberi pelayanan semaksimal mungkin. Saudara, kisah ini begitu menginspirasikan karena inilah kisah nyata
di mana seorang yang begitu berusaha memberi yang terbaik atas apa yang dipercayakan dalam kehidupannya, Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor satu di sebuah hotel yang terbaik dengan jaringan kelas dunia. Saudara, hari-hari ini apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, belajar untuk selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan, kalau engkau dipaksa untuk berjalan 1 mil, berjalanlah dengannya 2 mil. Artinya saudara memberikan lebih dari apa yang diminta. Saudara mau? Poin ketiga tadi kita belajar. Nah, poin keempat adalah poin yang terakhir. Kita untuk menjadi pengelola yang baik, kita mau belajar setia. Setia dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Setia adalah satu modal untuk kita dipercayakan hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kita mau belajar setia, mulai dari perkara yang kecil. Apapun peran saudara hari ini, setialah. Anda sebagai suami, setia. Anda sebagai istri, setia. Anda sebagai karyawan, setia. Setia melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Banyak orang kecewa ketika apa yang diharapkan terjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya mereka mulai menyepelekan kesetiaan dan menganggap hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan tidak lagi berarti. Tapi tadi pagi hari ini kita mau belajar sama-sama untuk menjadi orang yang setia, untuk menjadi pengelola, orang yang dipercayakan Tuhan yang setia. Mau Bapak Ibu? Biarlah 4 poin yang kita sudah belajar tadi untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan bahwa kita jangan menyepelekan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita menjadi orang yang rajin, yang tidak menunda-nunda. Lalu yang ketiga, dikatakan bahwa kita mau memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Beri yang terbaik. Lalu yang keempat, kita menjadi orang yang setia dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita berubah, untuk kita membawa nilai kekekalan dalam kehidupan kita, sehingga ketika orang berjumpa dengan kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau bacakan ayat penutup untuk renungan kita pada pagi hari ini yang ambil dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Berbunyi demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup dengan saksama. Nah, kita lebih suka memperhatikan hidup orang, kita lebih suka memperhatikan Twitter orang, Facebook orang, Instagram orang, sehingga kita lupa memperhatikan diri kita. Kita perhatikan hidup orang, mulai kita komen hidup orang, tapi kita lupa memperhatikan hidup kita. Tapi ketika kita memperhatikan hidup kita, apa yang kita perhatikan dari hidup kita? Mari kita perhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang bersifat kekekalan. Jangan saudara perhatikan hal-hal yang sifatnya sementara. Baju saudara yang harus perhatikan, pakaian, penampilan, itu yang saudara perhatikan. Tapi mari dikatakan gini, jadilah bijaksana. Perhatikanlah hidup saudara, hidup kita yang kita harus perhatikan. Bukan kita perhatikan hidup orang lain, tapi kita perhatikan hidup kita dengan hal-hal yang bersifat kekekalan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kita. Jadilah pengelola yang baik, sehingga engkau akan mendengar kalimat itu. Sungguh baik perbuatan engkau hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan engkau tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pagi hari ini apa yang sudah kita belajar
kita mau praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali belajar. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, kami menyadari kami sebagai pengelola, kami mau menjadi pengelola yang baik. Kami mau menjadi hamba yang baik, hamba yang benar, hamba yang setia di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami setia, untuk kami bertanggung jawab atas setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tidak pernah menyepelekan, kami tidak pernah menunda, kami belajar beri yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami mau setia atas apa yang Tuhan percayakan, karena kami tahu Engkau memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. adalah kesempatan
Shalom saudara, mari kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat kekasih di dalam Tuhan yang ada di rumah, kita boleh berdiri bersama-sama. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Mari. Bapa, kami bersyukur buat ibadah pagi ini. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Heri Theo. Tuhan, Engkau pakai lebih heran lagi dan biarlah pengurapan yang baru turun ke atasnya. Berkati kesehatan dan pekerjaannya dan kami percaya Engkau akan memakai lebih lagi. Dan Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus ya Bapa untuk memahami peran kami sebagai pengelola hidup ini yang bertanggung jawab kepada Engkau. Dan biarlah setiap jemaat-Mu di GBI Hosana di tempat ini Tuhan, itu sungguh-sungguh dapat menjalani hidup ini dengan baik, menata dengan baik, menggunakan dengan baik segala apa yang kami miliki, yang Kau percayakan kepada hidup kami. Memanage dengan baik, mengatur dengan baik. Karena sungguh Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami hanya pengelola yang bertanggung jawab kepadamu. Terima kasih Bapa. Bapak, biarlah sepanjang minggu ke depan, tunggu sungguh-sungguh Tuhan Engkau akan terus memelihara akan jemaat-Mu dalam kesehatan dan kekuatan. Bahkan Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau membuka kedua tangan kita. Kita mau membuka hati kita dan kita mau menerima akan berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian bersama dengan keluarga pada pagi hari ini, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.